Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Tetapi dugaan mereka meleset. Erwin tidak meminta lain daripada segelas air, dan ia pun mulai menjampi air itu. Persis lagi seperti kebanyakan dukun, tetapi mantranya lain. Bukan mantra malah, ia berkata dalam hati, "Ayah, maafkan kesalahan si Mahadi ini. Kata ayah hanya pelajaran, cukuplah itu. Tarik kembali penyakitnya ayah." Setelah itu Erwin meniup air dalam gelas itu. "Saya hanya berusaha. Penentuan tidak pada saya," ujar Erwin. "Coba teteskan air ini ke kedua belah mata Pak Mahadi." "Dengan daun sirih?" tanya istri Mahadi. Biasanya penetesan air yang dijampi dukun dilakukan dengan mempergunakan daun sirih. "Tidak usah, dengan apa saja. Kalau ada pompa penetes obat mata boleh, dengan sendok pun boleh juga," jawab Erwin. "Wah, lain dukun ini," pikir mereka yang hadir. "Pakai pompa atau sendok segala. Ini sih bukan dukun beneran," pikir beberapa orang di antara mereka. "Masa ia meneteskan air jampian ke mata dengan sendok atau pompa? Kalau mau begitu, lebih baik beli saja obat tetes mata." Tetapi karena begitu perintah dukun, maka istri Mahadi menurut. Dengan sendok kecil, air jampian itu diteteskan, setetes saja tiap mata. Dan yang menakjubkan, mereka termasuk si sakit tak usah menunggu sampai sore atau keesokan harinya untuk mengetahui hasilnya. "Aku melihat lagi, telah sembuh mataku, tidak rabun lagi. Ya Tuhan, ampuni dosaku, Engkau amat pemurah dan pengasih," kata Mahadi yang saat itu lantas teringat pada kebesaran Tuhan yang dapat berbuat sekehendaknya. Beberapa lama kemudian baru ia bertanya, "Apakah obat yang dipergunakan?" Semua hadirin memandang pada Erwin yang duduk di samping pembaringan Mahadi dengan perasaan gembira dan tidak dinyatakannya dengan kata-kata. Mahadi pun memandang pada Erwin. "Bapakkah Bapak yang mengobati saya?" tanya Mahadi. Suaranya masih lemah karena yang sembuh baru pandangan mata. Tubuhnya masih lunglai tak berdaya. "Saya hanya perantara, semua pun karena kemurahan ilahi," kata Erwin. Semua orang tunduk terharu. Dukun muda ini dengan kepintarannya yang begitu hebat, begitu rendah hati, dan tahu benar bahwa semua pun karena izin Tuhan juga. Kapten Kamaludin yang ada di sana semakin kagum pada anak muda itu yang diam-diam sudah dianggapnya sebagai guru, walaupun dia belum belajar suatu apapun. Tetapi dari perkenalan yang baru 2 jam itu, ia sudah melihat dan sebenarnya juga belajar banyak sekali dari Erwin. Caranya bicara dan bersikap. Kalau dengan air putih saja ia bisa membuat mata rabun menjadi sembuh semula, maka pastilah ia seorang dukun yang amat hebat. "Bersyukurlah kepada Tuhan," kata Erwin lagi kepada istri dan keluarga Mahadi. "Sisa air ini nanti sapukan ke seluruh tubuh Pak Mahadi. Mudah-mudahan Tuhan berkenan lagi mengabulkan permohonan kita bersama, yaitu kesembuhan Pak Mahadi, sehingga dapat menjalankan tugasnya kelak sebagai polisi yang baik." Ketika keluarga Mahadi menanyakan persyaratan termasuk bayaran yang harus mereka penuhi, Erwin menjawab bahwa ia tidak punya persyaratan, pun tidak mau dibayar. Dukun aneh, pikir mereka, sebagaimana telah beberapa pasien tak mampu. Tak habis pikir mengapa seorang dukun sederhana semacam Erwin tidak mau menerima bayaran atas jasa-jasanya. "Mengapa begitu?" tanya istri dan rekan-rekan Mahadi. "Ya begitulah, saya bukan dukun profesional, tidak hidup dari mengobati orang. Mungkin pada suatu ketika saya memerlukan uluran tangan bapak-bapak. Misalnya kalau saya kebetulan haus di sekitar sini, saya akan mampir mohon segelas air. Saya kira hidup di dunia ini harus tolong-menolong," jawab Erwin. Sementara itu istri Mahadi mulai menyapukan air dingin yang dijampi anak muda tadi kepada badan suaminya. Beberapa saat kemudian, Mahadi telah mengatakan bahwa ia mulai merasa segar dan kemudian seperti biasa kembali. Ajaib, sungguh ajaib, seperti disulap saja. Dari merasa begitu sakit, ia menjadi segar bugar dan dukunnya tidak mau dibayar. Dunia ini memang terlalu penuh dengan aneka keanehan. Dan kini, seorang manusia sederhana yang dengan cara sukar masuk akal menyembuhkan seorang sakit berat tidak ingin dibayar. Mengapa dunia ini tidak mempunyai banyak insan seperti dukun muda ini? Mengapa orang baik dibanding dengan orang jahat kini kira-kira hanya 3 dari 10 orang? Erwin terus jadi buah bibir sampai setelah ia meninggalkan rumah Mahadi. Bagi Kapten Kamaludin semakin jelas bahwa orang muda ini adalah pilihan tepat untuk mencari ilmu. Malamnya dia datang lagi ke rumah Erwin, menyatakan lagi keinginannya untuk menuntut ilmu. "Saya ingin jadi orang seperti saudara," kata Kapten Kamaludin.
Jangan, jadilah orang baik sebagaimana keadaan Bapak sekarang. Saudara tidak suka disebut Bapak, sebut jugalah saya dengan saudara, supaya terasa lebih akrab. Sebetulnya orang semacam saudara pantas disebut Bapak, sebab ada sifat-sifat Bapak terhadap anak pada diri saudara. Misalnya menghadapi Mahadi tadi pagi. Ajarilah saya ilmu mengobati orang sakit. Saya pun kelak akan mencoba jadi orang sebaik saudara. Orang seperti saya hanya berguna sekali-sekali saja, sedangkan orang dengan tugas seperti Bapak diperlukan setiap hari. Jawab Erwin, sebenarnya memang begitu, diperlukan setiap hari, tetapi saya lebih suka jadi orang seperti saudara. Sungguh mati. Mengapa begitu? Tanya Erwin. Terlalu banyak godaan dan tekanan. Kadang-kadang hati ini marah melihat keadaan di lingkungan sendiri. Kadang-kadang pula mau meneteskan air mata. Mengapa begitu? Tanya Erwin kembali, bagaikan orang yang ingin tahu. Karena perbedaan yang amat menyolok. Sudahlah, jangan kita bicarakan itu, kata Kamaludin dengan menarik nafas. Sebenarnya mengapa saudara mendatangi saya untuk berguru, padahal saya bukan guru? Tanya Erwin. Kamaludin menyebut nama Jalubuk, membuat Erwin jadi terkejut. Ada hubungan apa antara Kamaludin dengan ayahnya? Manusia harimau itu bertanya, dari siapa Kamaludin mendengar nama itu? Tentu cerita yang dikhayalkan orang, katanya. Bukan cerita orang, saya sendiri telah melihat beliau. Lalu kapten polisi itu menerangkan pengalamannya, mulai pertemuan di rumah mandi angin sampai pertarungan di waktu dini hari di lapangan Monas. Setelah cukup lama berdiam, Erwin berkata, memang beliau ayahku, kasihan, semua gara-gara salahku. Bolehkah saya kini belajar dari saudara? Tanya Kamaludin kemudian. Saya tidak punya ilmu yang berarti, tidak dapat mengajari. Barangkali ayah atau opung saya dapat memberi petunjuk kepada saudara. Bagaimana saya bisa bertemu dengan beliau-beliau? Ayah dan opungku sudah lama tiada. Kamaludin heran, bagaimana pula belajar dari orang-orang yang telah tiada? Bagaimana pula tidak ada lagi? Dia baru saja menyaksikan ayah Erwin yang sakti, sebagai manusia biasa dan sebagai manusia harimau. Dan mendadak suara yang sudah dikenal Kamaludin itu terdengar di ruangan tak seberapa besar itu. Apa yang dikatakan anakku itu benar, Kapten Kamaludin. Ia tidak dapat mengajarkan apa-apa. Dari aku pun tidak ada yang perlu dipelajari. Anda dapat berbuat banyak untuk masyarakat, kalau itu keinginan Anda. Kedudukan Anda sebagai perwira kepolisian memberi Anda peluang untuk mengabdi pada masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Memang kadang-kadang menyakitkan hati Anda, tetapi lingkungan mana kini yang bebas dari perbuatan yang menyedihkan atau menyakitkan hati? Suara itu suara Jalubuk. Kamaludin merasa bahwa permintaannya ditolak dengan cara halus, dan dia pun merasa bahwa apa yang dikatakan Jalubuk benar. Ia dapat berbuat banyak, tetapi tidak selalu. Kadang-kadang ada hambatan. Ada orang yang kadang-kadang tidak memilih kejujuran, tetapi keuntungan, walaupun tidak halal, walaupun menyakiti orang lain, walaupun bertentangan dengan sumpah jabatan. Jangan putus asa, Kapten, kata Jalubuk. Aku tidak berjanji, tetapi kalau aku kebetulan tahu Anda susah karena menjalankan tugas, aku akan datang. Jangan tanya apa-apa kepadaku, Kapten. Aku mau pergi kini. Jangan pula ceritakan tentang aku atau Erwin. Dan Jalubuk menghilang lagi sebagaimana ia biasa lenyap setelah meninggalkan pesan-pesannya. Kamaludin menyalam Erwin, kemudian tunduk karena tak kuat menatap mata redup tetapi amat berwibawa itu. Bolehkah saya sesekali jalan-jalan kemari? Tanya Kamaludin. Silahkan, saya beruntung mempunyai kenalan atau kalau boleh saya katakan sahabat, seperti saudara, punya kedudukan baik dan berhati baik, jawab Erwin. Bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan saja? Tanya Kamaludin ketika ia sudah akan pergi. Erwin mempersilahkannya. Bila saudara mau menghadapi babi ganas itu, bolehkah saya melihat? Sukar saya menjawabnya, Pak. Entah kapan akan bertemu dengannya atau kapan dia menyerbu ke rumah ini. Tetapi saudara sudah berhasil mengintai ayah saya. Tentu dapat juga mengintai saya nanti, kata Erwin sambil tertawa. Sebenarnya Kamaludin merasa kecewa dengan ditolaknya ia menjadi murid. Tetapi di samping itu ia telah melihat betapa baik hati sebenarnya Jalubuk dan anaknya. Apalagi Jalubuk telah mengisyaratkan bahwa kapan sangat diperlukan, mungkin ia akan mendampingi Kamaludin dalam melaksanakan tugas manakala ia benar-benar dalam bahaya. Ia yakin tak banyak, bahkan hampir tak ada orang yang mendapat peluang sebaik yang telah diperolehnya. Akhirnya ia merasa dirinya termasuk orang beruntung, dan dalam hati ia berjanji untuk tidak menceritakan semua pengalamannya kepada siapapun, termasuk kepada istrinya sendiri.